Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 42221010005 dari Robotika Pagi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang timer dan counter pada PLC. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, apa sih pengertian dari timer dan counter? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja timer dan counter? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis timer dan counter? Oke, langsung saja kita masuk ke timer. Timer adalah suatu fungsi atau instruksi yang digunakan untuk mengatur delay atau waktu suatu peristiwa atau aksi dalam suatu program. Timer pada PLC digunakan untuk mengendalikan dan memonitor waktu pada berbagai macam aplikasi, seperti pada pengendalian mesin, otomasi industri, sistem pengukuran, dan sebagainya. Lalu selanjutnya counter. Counter adalah suatu instruksi atau fungsi pada sistem PLC yang digunakan untuk menghitung jumlah peristiwa atau aksi tertentu yang terjadi pada suatu proses atau sistem. Counter pada PLC digunakan untuk berbagai macam aplikasi industri, seperti perhitungan jumlah produk pada proses industri, perhitungan waktu pengoperasian mesin, dan sebagainya. Lalu, bagaimana prinsip kerja pada timer ini? Nah, secara umum, timer pada PLC bekerja dengan cara menghitung waktu tertentu sesuai dengan parameter yang telah diatur dalam program. Prinsip kerja timer pada PLC, yang pertama, pada input sinyal. Timer memerlukan sinyal input dari sensor atau perangkat lainnya sebagai acuan waktu. Sinyal input ini dapat berupa sinyal digital ataupun sinyal analog. Lalu yang kedua, parameter setting. Parameter timer harus diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Parameter yang dapat diatur antara lain yaitu waktu dasar, waktu pengaturan, dan waktu kerja. Lalu selanjutnya, counting time. Setelah menerima sinyal input, timer akan mulai menghitung waktu sesuai dengan parameter yang telah diatur. Timer akan terus menghitung waktu sampai mencapai batas waktu yang telah ditentukan oleh parameter. Lalu pada output sinyal, setelah mencapai batas waktu yang ditetapkan, timer akan menghasilkan sinyal output sesuai dengan kondisi yang telah diatur dalam program. Sinyal output ini dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan perangkat atau mesin. Lalu yang terakhir, reset. Setelah menghasilkan sinyal output, timer akan melakukan reset dan kembali ke kondisi awal untuk menunggu sinyal input selanjutnya. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis yang ada pada timer. Yang pertama yaitu on delay timer, yang kedua yaitu off delay timer, dan yang ketiga yaitu pulse timer. Yang pertama, on delay timer. On delay timer atau TON adalah jenis timer pada PLC yang berfungsi untuk memberikan penundaan waktu pada sinyal input sebelum menghasilkan sinyal output. On delay timer termasuk ke dalam kategori timer waktu tunggal atau single timer delay, yang artinya hanya menghasilkan satu sinyal output setelah mencapai batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam prinsip kerjanya, setelah menerima sinyal input dari sensor atau perangkat lainnya, sensor
on-delay timer akan mulai menghitung waktu sesuai dengan parameter yang telah diatur. Setelah mencapai batas waktu yang ditentukan, timer akan menghasilkan sinyal output yang berfungsi untuk mengaktifkan perangkat atau mesin yang dikontrol oleh PLC. Namun, sinyal output ini hanya akan dihasilkan setelah terjadi penundaan waktu yang telah ditentukan. Nah, contoh penerapan pada on-delay timer dalam industri adalah pada mesin produksi, di mana di mana sensor on-delay timer digunakan untuk memberikan penundaan waktu sebelum mesin diaktifkan setelah sinyal input dari sensor deteksi produk masuk. Hal ini dapat menghindari kerusakan pada mesin atau produk yang diproduksi jika mesin diaktifkan terlalu cepat setelah sinyal input diterima. Lalu yang kedua, off-delay timer. Off-delay timer atau TOF adalah jenis timer pada PLC yang berfungsi untuk memberikan penundaan waktu pada sinyal input sebelum mematikan sinyal output. Nah, jadi kebalikan dari on-delay timer tadi. Off-delay timer juga termasuk ke dalam kategori timer waktu tunggal. Dalam prinsip kerjanya, setelah menerima sinyal input dari sensor atau perangkat lainnya, on-delay timer akan mulai menghitung waktu sesuai dengan parameter yang telah diatur. Jika sinyal input hilang sebelum timer mencapai batas waktu yang ditentukan, on-delay timer akan melakukan reset dan tidak menghasilkan sinyal output. Namun, jika sinyal input masih ada ketika timer mencapai batas waktu yang ditetapkan, timer TOF akan menghasilkan sinyal input yang berfungsi untuk menghentikan perangkat atau mesin yang dikontrol oleh PLC. Nah, contoh penerapan prinsip kerja TOF adalah pada sistem pengamanan mesin atau perangkat yang dapat membahayakan manusia atau lingkungan jika tidak dihentikan dalam waktu yang tepat. Lalu yang ketiga ada pulse timer. Pulse timer atau TP adalah jenis timer pada PLC yang berfungsi untuk memberikan penundaan waktu pada sinyal input berupa pulsa atau pulse signal sebelum menghasilkan sinyal output. TP juga termasuk ke dalam kategori timer waktu tunggal. Nah, dalam prinsip kerjanya, saat sinyal input berupa pulsa diterima, timer TP akan mulai menghitung waktu sesuai dengan parameter yang telah diatur. Setelah mencapai batas waktu yang ditentukan, timer akan menghasilkan sinyal output selama durasi yang telah ditentukan meskipun sinyal input telah hilang. Dalam hal ini, timer TP akan menghasilkan sinyal output dengan durasi yang sama dengan durasi pulsa input, terlepas dari lamanya timer diaktifkan. Nah, contoh penerapan prinsip kerja timer pulse adalah pada sistem kontrol gerakan pada mesin yang memerlukan sinyal output berupa pulsa, seperti dalam sistem kontrol kecepatan motor DC, kontrol proses filling, dan sebagainya. Nah, ini merupakan seperti yang ada di sampingnya itu, yang ini merupakan yang di atasnya adalah diagramnya dan yang di atasnya adalah simbolnya dan yang bawahnya adalah diagramnya. Lalu kita masuk kepada prinsip kerja counter. Prinsip kerja counter pada PLC didasarkan pada perhitungan jumlah pulsa input yang masuk ke dalam PLC dan perhitungan jumlah hitungan yang terjadi. Berikut ini yaitu
prinsip kerja counter pada PLC. Yang pertama, input sinyal. PLC menerima sinyal input dari sensor atau perangkat lainnya yang memerlukan perhitungan. Yang kedua, pada counter instruction, PLC mendapat instruksi counter untuk menghitung jumlah pulsa input yang masuk. Yang ketiga, counting operation. Setiap kali pulsa input masuk, counter akan menambah atau mengurangi jumlah hitungan sesuai dengan jenis counter yang digunakan. Lalu selanjutnya hitungan dan nilai counter. PLC akan menyimpan jumlah hitungan yang terjadi dalam nilai counter dan akan terus bertambah atau berkurang sesuai dengan jenis counter yang digunakan. Lalu selanjutnya batas hitungan. Counter dapat diatur untuk menghasilkan output atau sinyal saat jumlah hitungan mencapai batas tertentu. Batas hitungan ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu pada output sinyal, ketika jumlah hitungan mencapai batas yang telah ditentukan, counter dapat menghasilkan output atau sinyal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat atau sistem. Lalu reset counter. Counter dapat direset ke nilai awal tertentu jika diperlukan. Reset counter dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan instruksi khusus di dalam program PLC. Lalu kita masuk ke jenis-jenis counter. Yang pertama yaitu ada up counter. Yang kedua ada down counter. Dan yang ketiga ada up-down counter. Yang pertama, up counter. Up counter merupakan salah satu jenis counter pada PLC yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa input yang masuk dan menambahkan jumlah hitungan setiap kali pulsa input masuk. Jumlah hitungan yang terus bertambah akan terus disimpan dan dapat digunakan untuk mengaktifkan output atau sinyal saat jumlah hitungan mencapai batas tertentu. Up counter terdiri dari satu input dan satu output, dan bekerja dengan cara menambahkan jumlah hitungan setiap kali pulsa input masuk. Contohnya, jika setiap kali sebuah produk melewati sensor, maka sensor akan mengirimkan sinyal input ke dalam PLC. Lalu, up counter akan menghitung jumlah produk yang telah melewati sensor. Setelah setiap kali pulsa input masuk, up counter akan menambahkan satu pada jumlah hitungan. Jumlah hitungan ini dapat digunakan untuk mengaktifkan output atau sinyal saat jumlah hitungan mencapai batas waktu tertentu. Up counter dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan jumlah produk atau benda yang melewati sensor atau pengukuran waktu siklus produksi. Misalnya dalam industri makanan dan minuman, up counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah botol yang melewati sensor pada mesin pengisi botol. Dan juga dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan kecepatan gerakan mesin atau peralatan, seperti mesin penggiling atau mesin kemasan. Lalu yang kedua, down counter. Down counter merupakan jenis counter pada PLC yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa input yang masuk dan mengurangi jumlah hitungan setiap kali pulsa input masuk. Ini kebalikan dari up counter tadi. Up counter menambahkan jumlah hitungan, sedangkan down counter mengurangi jumlah hitungan. Nah, jumlah hitungan yang terus berkembang akan terus disimpan dan dapat digunakan untuk mengaktifkan output atau sinyal saat jumlah hitungan mencapai batas tertentu. Down counter terdiri dari satu input dan satu output dan bekerja dengan cara mengurangi jumlah hitungan setiap kali pulsa input masuk. Down counter dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan waktu atau durasi produksi seperti dalam industri makanan minuman
makanan dan minuman untuk mengontrol waktu pengadukan bahan dan dalam suatu mixer. Dan counter juga digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan mundur waktu tunggu sebelum suatu mesin atau sistem diaktifkan. Lalu yang ketiga ada up-down counter. Up-down counter merupakan jenis counter pada PLC yang dapat menghitung jumlah pulsa input yang masuk dan menambah atau mengurangi jumlah hitungan tergantung pada kondisi yang diatur. Nah, jadi up-down counter ini gabungan dari up counter dan down counter. Up-down counter dapat beroperasi dalam dua mode, yaitu mode up atau naik dan mode down atau turun, yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dalam mode up-down counter bekerja sama dengan up counter, yaitu jumlah hitungan akan terus bertambah setiap kali pulsa input masuk. Sedangkan dalam mode down atau up-down counter bekerja sama dengan down counter, yaitu jumlah hitungan akan terus berkurang setiap kali pulsa input masuk. Jadi kita dapat memilih metode atau mode sesuai dengan operasi atau kondisi yang tergantung dengan kondisi yang akan digunakan. Up-down counter memiliki dua input, yaitu input up dan input down. Up-down counter dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan produk atau benda yang masuk dan keluar, seperti sistem perhitungan stok pada sistem perhitungan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari suatu area parkir. Up-down counter juga digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan waktu atau durasi produksi dalam kondisi naik atau turun. Nah, seperti pada sistem pengontrolan lift atau pada sistem pengontrolan pintu otomatis. Nah, sekian saja materi tentang timer dan counter. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.